Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Bursa transfer di musim dingin sudah ditutup berakhir. Semua pemain-pemain yang datang di berbagai kompetisi di Eropa sudah harus fokus bersiap menghadapi pertandingan di liga-liga besar di Eropa. Namun ada satu hal yang menarik yang perlu saya bahas di sini, soal kedatangan seorang pemain, ya pemain yang memang sudah punya pengalaman besar bermain di Liga Premier Inggris, dan dia sempat kena musibah di Euro 2021. Anda tahu siapa dia? Christian Eriksen. Setelah 7 bulan tidak bermain pasca berakhirnya Euro, di mana kita tahu bersama Christian Eriksen ini nyaris meninggal di lapangan ketika ia kolaps dalam pertandingan di grup B, pertandingan kedua melawan Finlandia. Itu tepatnya berlangsung di Stadion Parken di Copenhagen pada tanggal 12 Juni 2021. Menjelang berakhir di babak pertama, bagaimana dari sisi lapangan sebelah kanan pertahanan Finlandia atau dari sisi kiri area penyerangan dari Denmark, Christian Eriksen berputar dari belakang, kemudian dia menerima umpan atau lemparan ke dalam, dan akhirnya dia menyentuh bola sambil badannya terjatuh di lapangan, tidak sadarkan diri. Ini ada denyut jantungnya berhenti sejenak sebelum datang kawan-kawan dari Eriksen, terutama kapten kesebelasan Simon Jair, yang memberikan bantuan pernafasan pertama untuk menyelamatkan nyawa dari seorang rekannya, Christian Eriksen, karena Simon Jair itu bermain di AC Milan, menjadi teman baik, dan Eriksen bermain di Inter Milan. Jadi dalam keseharian mereka untuk weekend selalu bersama dengan keluarga, kedua pemain ini sangat akrab. Dan Simon Jair yang lebih dulu ya memberikan bantuan di samping teman-teman yang lain yang memegari, ya, melindungi seorang Eriksen. Sebelum datang juga tim medis yang bergerak cepat masuk ke lapangan dan membawa lari Eriksen ke rumah sakit untuk menyelamatkan jiwanya. Setelah itu dia harus bisa beristirahat, ya. Pensiun di tim nasional, saya pikir itu satu hal yang wajar, dan dia dipasangin semacam alat pacu jantung atau yang lebih disingkat dengan ICD dalam ilmu kedokteran, sehingga menstabilkan denyut jantung dari seorang Christian Eriksen sehingga ia bisa beraktivitas kembali. Alat ini harus dipasang terus, tidak boleh dilepaskan, berbahaya, resikonya besar. Ini yang membuat Eriksen itu harus bisa menyelesaikan karir dia, ya, di sepak bola, terutama di Serie A bersama dengan Inter Milan. Nah, Eriksen ini saya agak berhenti sedikit. Eriksen ini kita tahu di penghujung tanggal 31 Januari kemarin, batas akhir transfer window itu di musim dingin, dia resmi sudah ke Brentford. Brentford mengambil dia untuk bermain kembali di Liga Premier Inggris. Ya, dia datang kembali setelah sebelumnya dengan Tottenham Hotspur. Oke, kita berhenti lagi sejenak di sini, bahwa saya sudah bisa mengarahkan dia sudah ke Brentford. Saya kembali lagi dengan posisi dia setelah ada alat pacu jantung, dia kembali ke Inter, ya klub yang menaungi dia dalam 2 musim terakhir setelah putus dengan Spurs. Akhirnya kesepakatan terjadi di antara manajemen dan Eriksen untuk berhenti karena otoritas kesehatan juga di Italia tidak membolehkan seorang pemain bermain lagi di Serie A itu dengan memakai alat pacu jantung ICD. Ya. Ini yang membuat Inter harus bisa memutuskan kerjasama dengan Eriksen. Dan ini diterima dengan baik oleh kedua belah pihak, terutama Eriksen yang harus bisa menghentikan karir dia bersama dengan Inter Milan, ya. Pernah bersama dengan Inter sebelum kalah dari Sevilla kalau tidak salah, ya, dalam pertandingan di Liga Eropa final, dan kalah 2-3 Inter. Dia terakhir bermain di situ. Ada 4 gol yang dia lakukan bersama dengan Inter dalam 43 pertandingan di 2 musim, 2018, 2019, 2019-2020, ya. Dia terakhir itu, dan 2021 terakhir setelah dari Euro dia tidak bisa bermain lagi. Jadi 7 bulan dia berhenti untuk istirahat, ya. Dan kabar terakhir setelah putus dengan Inter,
karena tidak boleh bermain di Serie A. Seorang pemain yang memakai alat jantung, alat pacu jantung ini dilarang, dia harus keluar. Mungkin di Inggris dia bisa diterima. Dan kabar yang mengejutkan datang, Brentford menjadi pelabuhan bagi Christian Eriksen. Sebelum ke Brentford, dia 7 musim pernah menghabiskan waktunya bersama dengan Tottenham Hotspur. Ya, dari 7 musim itu, ya, dia bisa mencetak 51 gol dalam 226 laga, khusus di IPL. Sebelum dia berangkat di 2018-2019 ke Milan bersama dengan Inter Milan. Tapi sebelum di Spurs, dia dibesarkan di Ajax. Ya. Di Ajax dia menghabiskan kalau nggak salah 3 musim ya. Dia di Ajax ada 26 gol yang dia buat dalam 113 pertandingan. Itu klub yang membesarkan namanya. Dan sebelum ke Brentford, ya, dia itu berlatih di sebuah akademi di Odense, di kota di mana tempat juga dia dulu bermain. Ya, klubnya dia, klub lama dia. Dari Odense ini dia berangkat ke Amsterdam. Dia ke Ajax untuk berlatih lagi, untuk memulihkan kondisi dia. Sekaligus tes kesehatan terjadi di sana, tanda tangan kontrak selama 6 bulan dengan Brentford. Dan Brentford menerima dia. Kenapa Brentford bisa menerima seorang Christian Eriksen? Tentunya banyak yang bertanya-tanya. Ya, karena ini kan resiko besar. Dia sudah pernah kolaps ketika jantungnya berhenti dan terselamatkan sejak tragedi di Stadion Parken di Euro 2021. Ini juga lebih dikarenakan ada pertolongan dari seorang pelatih. Karena pelatih Brentford itu adalah Thomas Frank, berkebangsaan Denmark. Dan Thomas Frank ini pernah bersama-sama membina ya seorang Christian Eriksen ketika Eriksen itu masih berusia 16 tahun. Jadi di U17 dia pernah bersama dengan Eriksen dan Eriksen tahu ini, sehingga dia ingin mengambil kembali seorang Eriksen paling tidak untuk 6 bulan ke depan. Tidak ada kontrak opsi perpanjangan permanen 1 tahun. Itu mungkin belakangan, tetapi untuk sementara 6 bulan. Sambil melihat kondisi dari seorang Eriksen ini. Ya, karena kan dia tetap dengan pacu jantung, ini tetap harus berhati-hati bagi manajemen Brentford, terutama pelatih Thomas Frank yang kembali mengambil sosok Christian Eriksen. Dia datang ke Inggris tidak perlu beradaptasi karena saya sudah katakan di awal, dia 7 musim menghabiskan waktu dengan Tottenham Hotspur, menjadi bagian suatu elemen penting ya di dalam tubuh Tottenham Hotspur sampai ke final UCL sebelum dikalahkan oleh Liverpool ya pada 2019 saat itu. Dan dia mengecap 2 pertandingan final yang gagal, 1 di Spurs, 1 di Inter. Dan itu pengalaman dia. Jadi sekarang dia harus fokus untuk berkonsentrasi dengan Brentford. Apakah dia akan dimainkan full itu yang kita tidak tahu, tapi harus berhati-hati melihat ini. Ini satu hal yang saya pikir agak berjudi juga ya. Walaupun dia ada alat pacu jantung, tergantung dari Thomas Frank melihat keadaan ini. Memang dalam 7 bulan terakhir setelah dia dinyatakan sembuh, dia bekerja keras, seorang Eriksen ini berlatih terus untuk bisa dia kembali ke lapangan, walaupun memang tim dokter sudah bisa mengatakan dia harus pensiun, sudah harus gantung sepatu. Jadi tim nasional sudah gantung sepatu dan kemudian di Inter sudah bisa menolak. Ini harus hati-hati, tapi ada keinginan besar dari seorang Eriksen ini untuk bisa tampil lagi ke lapangan. Dan dia diberikan kesempatan, namun tetap harus hati-hati. Kita bisa melihat Thomas Frank paling tidak bisa melepas dia mungkin dalam 15 menit pertama untuk bisa mencoba dia sebelum dia dicoba untuk 20 menit, 30 menit. Karena terus harus bisa menjadi perhatian khusus terhadap seorang Christian Eriksen ini. Nah, dia berada di Brentford ini. Brentford sekarang berada di posisi ke-14 klasemen sementara di Liga Premier Inggris. 23 poin. 1 poin di belakang Crystal Palace. Dari 23 pertandingan mereka baru menang 6 kali. 5 kali imbang dan 12 kali mengalami kekalahan. Nah, pada pertandingan nanti tanggal 10, pertandingan pertama di bulan Februari ini setelah hampir 2 pekan istirahat di IPL, Brentford harus keluar kandang menuju ke Stadion Etihad. Di sana ada Manchester City yang menunggu mereka, pimpinan klasemen sementara di IPL. Ini terasa berat bagi tim Thomas Frank ini untuk bisa mengalahkan Manchester City. Paling mereka akan kehilangan poin
di sana ya sebelum mereka bertarung melawan Crystal Palace. Karena kita bisa melihat prestasi dari Brentford dalam 4 pertandingan terakhir itu sangat buruk ya. Terakhir mereka bisa menang di awal tahun baru tanggal 2 Januari lalu itu melawan Aston Villa, menang 2-1. Tapi kesininya mereka 4 laga itu tumbang terus. Kalah 4-1 dari Southampton di St. Mary, dipukul oleh Liverpool 3-0 di Anfield. Kemudian kalah dalam pertandingan tunda melawan Manchester United di kandang mereka di Stadion Community itu dengan 1-3. Sebelum mereka kalah lagi dengan 1-2 dari Wolves juga di Stadion Community. Jadi 2 laga terakhir Brentford itu mereka tumbang di depan publik mereka, di markas mereka. Ini yang membuat pekerjaan berat bagi Thomas Frank untuk bisa mengangkat kembali performa dari Brentford dengan 4 kekalahan beruntun yang mereka dapatkan. Jadi sudah ada kalah 4, kalah 3, jadi ada 12 gol kalau nggak salah mereka kemasukan sejauh ini ya. Dan kalau bisa melihat mereka apakah bisa menang, saya pikir berat menang melawan Manchester City. Bukan tidak mungkin akan terjadi juga hujan gol di gawang Jonas Losil, pemainnya juga diambil dari Michelin ya. Didatangkan dari Michelin sebelum Eriksen bisa berlabuh. Namun kita perlu melihat nantinya apakah Eriksen akan ditampilkan oleh Thomas Frank dalam debut pertama dia kembali ke IPL bersama dengan Brentford untuk bermain di Etihad. Kita akan tunggu itu karena ini pemain yang stylish, pemain yang sangat bagus dengan teknik yang tinggi ya. Bagaimana dia juga punya permainan dengan visi yang sangat baik. Akhir dalam bola-bola mati ya, tendangan bebas, corner kick, penalti itu ada di Eriksen. Dan ini akan sangat membantu tentunya. Tapi apakah dia akan kembali lagi dengan performa terbaik dia seperti di Ajax, di Spurs atau di Inter Milan, kita tidak tahu. Kita akan menunggu nantinya sampai pada tanggal 10 di saat Eriksen akan dimainkan, atau bukan tidak mungkin juga dia belum bisa dimainkan sambil melihat kesempatan yang tepat. Itulah pembicaraan saya dengan kedatangan seorang Christian Eriksen ya, setelah kolaps dan 7 bulan istirahat, sekarang dia bermain lagi di kompetisi terbaik yang ada di dunia, di IPL bersama dengan Brentford. Sampai di sini. Ciao.